Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu pada Ibu Syifa Fahriyah pada pertemuan kedua dalam pelajaran bahasa Sunda. Sebelum kita belajar, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Baik anak-anak, untuk materi kita yang kedua ini, kita akan mempelajari atau membahas materi tentang mikawaruh kebahasaan. Nah, sebelum lanjut kepada materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar pada bab ini. Untuk kompetensi pengetahuannya, memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucap terima kasih dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, kemudian untuk keterampilannya menyusun dan mendemonstrasikan teks paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucap terima kasih dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Selanjutnya, mikawaruh vokal jeung konsonan. Mendengar kata-kata vokal jeung konsonan, kalian pasti sudah tidak asing lagi karena ketika kalian di SD pun kalian pernah mempelajari apa itu vokal, apa itu konsonan. Ya, vokal itu seperti huruf A, I, U, E, O itu di dalam bahasa Indonesia, tapi berbeda lagi di dalam bahasa Sunda. Coba kita lihat. Nah, wangun basa nu pangletikna anu gunana pikeun ngabedakeun harti disebut fonem atau aksara. Nah, wangun basa yang paling kecil yang kegunaannya untuk membedakan arti. Jadi dia itu fonem dan aksara itu lebih kecil daripada kata. Di sini kita lihat contoh yang pertama para, pare, dan juga paru. Nah, fonem A, E, dan U yang berada di akhir kata itu, yang berada di tungtung atau di ujung, itu kegunaannya untuk membedakan arti. Para itu artinya atap, pare itu padi, paru itu paru-paru. Mirip kata-kata depannya, maksudnya huruf atau aksara depannya sama, tapi aksara akhirnya berbeda, itu akan membedakan arti. Nah, aksara bahasa Sunda yang dilambangkeun make huruf Latin teh jumlahna aya 25. Jadi aksara bahasa Sunda yang dilambangkan dengan huruf Latin itu jumlahnya ada 25 keseluruhannya. Apa saja? Itu ada A, B, C, D, E, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Eng, dan Eng. Nah, di sini pasti kalian perhatikan deh sama kalian aksara apa yang tidak ada yang ada di Indonesia tapi tidak ada di Sunda. Ya, F tidak ada, kemudian Q tidak ada, V tidak ada, Z juga tidak ada. Tapi di sini ada tambahannya. Ada E yang ada komanya, ada E, kemudian ada Eng dan N. Itu satu huruf semuanya, bukan huruf E dan U, atau bukan huruf N dan G, atau N dan Y. Itu semuanya adalah satu huruf, kayak E ini contohnya. Ini ada satu huruf. Ya, bukan dua huruf atau dua aksara. Nah, yang 25 itu, aksara yang 25 itu terbagi ke dalam dua bagian. Apa saja di sini? Kita lihat, yaitu ada aksara vokal yang jumlahnya ada 7, yaitu A, I, U, E, jeung O. Nah, di sini E-nya kok ada 3? Ya, E yang pertama itu contohnya seperti sendal. E-nya itu tidak terlihat E, sendal. Berbeda dengan E yang ada komanya. Kalau yang ada E yang ada komanya itu contohnya era, eta. Tidak mungkin kalau sendal menggunakan E yang ada komanya. Berarti kalau misalnya kita membuat kata sendal pakai E yang ada komanya, jadi sendal, sepatu. Tidak mungkin. Jadi sendal, sepatu, berarti itu menggunakan E yang pertama. E yang ada komanya itu contohnya eta, kemudian era, kemudian ember misalnya, yang E nya itu benar-benar kelihatan E. Nah, yang terakhir E
Di sini dan u ya. Seperti misalnya jeng, kajen. Nah, itu yang ada u-nya. Kajen, jeng dan sebagainya. Untuk a, i, u dan o mungkin kalian pasti sudah biasa dan bisa ya. Kemudian aksara konsonan di sini ada 18, yaitu B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, Y, W, Eng, dan Eng. Nah, jadi yang tidak ada di vokal berarti adanya di aksara konsonan. Gitu ya. Selanjutnya kita akan melihat contoh kecap atau memahami kata-kata jadi kita memahami aksaranya lewat kata. Kita lihat di sini contoh kecap. Contoh kecap vokal yang ada di awal kecap. Maksudnya kita akan Ibu akan bahas yang pertama huruf atau aksara vokal yang ada di depan dalam satu kata itu. Misalnya yang Ibu garis bawahi ya, ini ya. A, aya. Kemudian yang pertama ya, entong, bukan entong, tapi dibacanya entong. Yang ketiga yang ada komanya itu era, bukan era tapi era. Yang keempat eren. Yang kelima imah. Ya, eren. Di situ beda-beda pengucapannya ya. Aya, entong, era, eren, imah. Aya itu artinya ada, entong artinya jangan, era artinya malu, eren artinya berhenti, imah artinya rumah. Ya, kemudian contoh kecap konsonan yang hurufnya berada di awal. Ya, Ibu di sini tebalkan. B dari B, bumi. K, kungsi. H, harap. N, nyarios. Bumi itu artinya rumah juga. Kungsi artinya pernah. Harap artinya depan. Nyarios artinya berbicara. Nah, di sini kira-kira kalian sudah paham belum? Sudah bisa membedakan belum? Mana aksara vokal, mana aksara konsonan. Nanti kalian ditugaskan untuk membuat kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf vokal dan konsonan. Silakan nanti kalian bisa melihat tugas kalian ada di Google Form. Jangan lupa absennya juga ya, absen dan juga tugasnya kalian lihat di Google Form. Langsung isi saja di sana. Lihat juga pertanyaannya seperti apa. Boleh kalian lihat contoh-contohnya berada di buku bahasa Sunda. Kalian bisa menggunakan modul bahasa Sunda di bab pertama tentang Mika-huruf kebahasaan. Ya, baik, mungkin cukup sekian materi yang Ibu jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.